Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang hore penerima PKH bersiap. Tahun 2022, pemerintah akan mengganti skema pemberian subsidi LPG 3 kg hingga subsidi listrik, sahabat YouTube. Di mana kita ketahui bersama bahwasanya dua bantuan subsidi tersebut merupakan salah satu bantuan komplementer dari bantuan PKH, sahabat YouTube. Nah, informasi selengkapnya seperti apa? Jangan di-skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang hore penerima PKH bersiap. Tahun 2022, pemerintah akan mengganti skema pemberian subsidi LPG 3 kg hingga subsidi listrik ya sahabat YouTube. Informasi ini saya kutip dari surat kabar online yaitu kompas.com ya sahabat YouTube, di mana hotline-nya atau judulnya mulai tahun 2022 pemerintah ganti skema subsidi LPG 3 kg hingga solar. Di mana berita ini ditulis pada hari Selasa tanggal 24 Agustus tahun 2021 ya sahabat itu. Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan memulai reformasi subsidi energi dari berbasis komoditas menjadi berbasis orang pada tahun 2022. Reformasi ini bakal dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan banyak aspek, khususnya kondisi ekonomi masyarakat. Kebijakan subsidi energi akan diarahkan lebih tepat sasaran melalui pelaksanaan kebijakan transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat secara bertahap dan berhati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, kata Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI Selasa 24 Agustus tahun 2021. Wanita yang akrab disapa Ani ini mengungkap reformasi subsidi secara bertahap ini berlaku untuk subsidi tabung 3 kg dan subsidi listrik. Selain dua subsidi ini, pemerintah juga akan mengarahkan subsidi solar menjadi subsidi berbasis orang, tidak lagi subsidi berbasis komoditas. Pemerintah akan melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan subsidi solar agar sejalan dengan kebijakan subsidi tepat sasaran, ucap Ani. Guna menjalankan hal itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut pemerintah akan melakukan upaya penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dengan melakukan verifikasi dan validasi secara reguler. Pihaknya bakal mendorong pembangunan sistem yang terintegrasi dengan data sasaran penerima subsidi. Hal ini dilakukan untuk memastikan subsidi diberikan kepada golongan masyarakat yang perlu dilindungi, yaitu masyarakat miskin dan rentan, pungkas Sri Mulyani. Badan Anggaran DPR RI memberikan usulan terkait metode penyaluran subsidi pada tahun 2022. Salah satu metode yang direkomendasikan adalah metode sidik jari atau biometrik wajah yang diintegrasikan dengan KPM Bansos dalam DTKS. Metode ini mengganti kartu yang selama ini dimiliki KPM. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu mengatakan pergantian skema subsidi dilakukan agar lebih tepat sasaran. Pasalnya saat ini pemberian subsidi kerap tidak tepat sasaran karena ketidakakuratan data. Subsidi LPG 3 kg misalnya hanya 36% saja dari total subsidi yang dinikmati oleh 40% masyarakat termiskin.
Di sisi lain, 40% orang terkaya justru menikmati 39,5% dari total subsidi. Subsidi berjalan dengan konsep harga yang tepat, namun tetap melindungi masyarakat miskin dan masyarakat rentan. Dana yang berhasil dihemat akan untuk meningkatkan anggaran perlindungan sosial mulai dari kesehatan, pendidikan hingga infrastruktur. Kami menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam proses transformasi ini. Secara keseluruhan anggarannya semakin berkualitas, kata dia beberapa waktu lalu. Nah, sahabat YouTube, dari informasi ini sudah sangat jelas bahwasanya pemerintah akan mengganti skema pemberian bantuan subsidi, baik itu subsidi LPG 3 kg ataupun subsidi listrik maupun subsidi solar ya sahabat YouTube, di mana kita ketahui bersama penerima PKH ini berhak mendapatkan bantuan komplementer, di mana yang kita ketahui bersama bantuan komplementer atau bantuan pelengkap ini kan ada bantuan PIP, ada bantuan KIP gitu, dan ada bantuan gas LPG ya yang 3 kg yang subsidi, yang gas melon itu. Kemudian ada juga bantuan subsidi listrik, kemudian bedah rumah dan lain sebagainya. Namun semua itu perlu pengusulan. Jadi tidak serta-merta penerima PKH itu langsung mendapatkan bantuan-bantuan komplementer tersebut. Oleh sebab itu, mungkin sampai dengan saat ini banyak sekali penerima PKH belum memiliki listrik yang di rumahnya ini yang bersubsidi, ataupun belum memiliki gas yang bersubsidi ya sahabat YouTube, gas LPG yang bersubsidi yang 3 kg itu. Nah, oleh sebab itu pada tahun 2020 pemerintah akan merubah skema pemberian subsidi, baik itu subsidi listrik, subsidi gas LPG 3 kg maupun subsidi solar dengan berbasis KPM. Artinya nanti sasarannya ya penerima-penerima subsidi ini akan diintegrasikan, akan diambil dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS yang memang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya bantuan PKH itu juga diambil datanya ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi di sini bisa kita tarik garis benang merah ya sahabat YouTube, bahwasanya penerima PKH diambil dari DTKS. Kemudian subsidi LPG, kemudian subsidi listrik ini nanti juga akan diintegrasikan, akan diambil dari data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi ini sudah sangat tepat sekali ya, di mana penerima PKH ini juga berhak mendapatkan bantuan komplementer, diantaranya bantuan gas LPG 3 kg maupun bantuan subsidi listrik, sehingga penerima PKH nantinya bisa mendapatkan bantuan ya, bantuan gas LPG ataupun bantuan subsidi listrik ini tanpa melakukan pendaftaran, karena nanti data ini akan terintegrasi langsung dengan DTKS tentunya ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, namun itu masih wacana, itu masih rencana ya sahabat YouTube, kita tunggu saja eksekusi dari pemerintah di tahun 2022 mendatang ya sahabat YouTube, karena pemerintah menginformasikan bahwasanya reformasi pemberian subsidi energi ini, baik gas LPG maupun subsidi listrik ini dilakukan secara bertahap di tahun 2022 nanti. Oke sahabat YouTube, itu informasinya, semoga videonya bermanfaat. Sebelum meninggalkan video kali ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.